Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bisa mengikuti kegiatan kami dengan lancar. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, dan yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Restu Wibawa MPD, beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Mandalika, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta diklat daring guru cendekia dengan tema pengembangan LKPD berbasis 5M. Pun saya informasikan kembali untuk Bapak Ibu, bagi yang belum mendapatkan informasi mengenai dokumen dan absensi, kami akan siapkan semuanya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Namun sebelum itu, agar suara kami terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu, silahkan bisa menghidupkan audio terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada 30 peserta yang sudah bergabung. Mungkin kita akan menunggu 1-2 menit lagi. Sembari menunggu, mungkin saya akan memberikan informasi terkait jadwal diklat dan rekaman. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk jadwal diklat kita, yaitu pada malam hari ini merupakan malam kedua Zoom meeting, yaitu malam terakhir, seperti itu Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu bisa fokus untuk diskusi di WA Group seperti itu. Untuk diskusi kita sampai dengan hari Minggu, yaitu pada tanggal 23 Juli 2023. Dan untuk dokumen yang lainnya akan kami kirimkan secara utuh dan penuh pada hari terakhir kelas atau pada hari kerja, yaitu pada hari Senin, seperti itu Bapak Ibu. Dan kegiatan kami ini diselenggarakan oleh Guru Cendekiawan Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Dan semoga kegiatan kami ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menghasilkan karya yang dapat dihasilkan oleh Bapak Ibu, seperti dengan mutu kami, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik, pada malam pertama kemarin, narasumber kami sudah membahas tentang yang berkaitan tentang LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik, seperti itu Bapak Ibu, yang dibahas tentang pengertian, fungsi, jenis, tujuan, dan kelemahan. Semua sudah dibahas oleh narasumber kami pada malam pertama. Dan untuk malam kedua ini, narasumber kami akan membahas tentang bagaimana pembuatan LKPD, seperti itu Bapak Ibu. Dan sebelum materi dimulai, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis agar bisa menulis apa saja yang mungkin dirasa penting pada saat narasumber kami memberikan materi seperti itu. Dan saya informasikan kembali, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat, silahkan bisa menulis pertanyaannya melalui kolom chat. Dan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kami di WA, mohon maaf, berdiskusi langsung dengan narasumber kami pada Zoom meeting, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand seperti itu. Baiklah, mungkin kita akan mulai materi kita pada malam hari ini, namun sebelum itu kita bisa memulai Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan sama-sama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk Ibu Restu Wibawa MPD, saya persilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu dimanapun berada di malam ini ya. Untuk Bapak Ibu yang saya banggakan, itu LKPD, kemudian fungsi sampai kelemahan dan kelebihan sesuai dengan kesepakatan kita malam kemarin ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mungkin saja contoh-contoh daripada LKPD ya. Contoh LKPD baik itu kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, ataupun mungkin di kurikulum 2013. Dan itu bisa Bapak Ibu sesuaikan Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin malam bahwa pembuatan LKPD itu tidak baku ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan ya dengan kondisi siswa di dalam kelas seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang lebih tahu bagaimana kondisi siswa Bapak Ibu dalam kelas. Oleh karena itu Bapak Ibu di sini akan saya share screen dulu ya contoh daripada LKPD. Mungkin ini sederhana sekali karena memang saya belum
ini sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu, tapi di sini saya mau Mohon maaf, Ibu, untuk suaranya sharing tidak terdengar dengan jelas. ya Bapak Ibu, ya saya mau share mungkin ini kenapa kok sederhana sekali, karena Mohon maaf, Bapak Ibu, mungkin narasumber kami terpental, yaitu keluar Zoom. Mungkin terkendala sinyal, mungkin kita akan menunggu 1-2 menit lagi. Namun sebelum itu, mungkin kita bisa mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami pada kemarin malam, seperti pengembangan LKPD berbasis 5M, seperti itu Bapak Ibu. Dan seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, untuk LKPD itu merupakan sarana pembelajaran yang dikembangkan oleh guru sebagai fasilitas dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Dan LKPD disusun dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi LKPD ini Bapak Ibu bisa menggunakan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini sudah narasumber kami sudah kembali bergabung. Silahkan untuk Ibu Restu Wibawa mungkin bisa langsung melakukan share screen seperti itu. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Bisa dihidupkan audionya lebih dulu. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf kembali. Narasumber kami sinyalnya mungkin sedang tidak baik atau buruk. halo Pak Lu, Baik, Pak Lu silakan sudah Ibu, suaranya mendengarkan saya? sudah Ibu, suaranya sudah terdengar. Mungkin bisa videonya bisa dimatikan Ibu agar bisa share screen. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sedikit mengulang kembali materi yang sudah disampaikan tadi malam oleh narasumber kami, sembari menunggu narasumber untuk kembali masuk pada Zoom meeting seperti itu Bapak Ibu. Kemarin narasumber sudah membahas tentang apa itu LKPD seperti itu Bapak Ibu, terus fungsi LKPD itu seperti apa, terus jenisnya dan tujuan-tujuannya seperti itu. Mungkin di sini saya sedikit ingin mengulang kembali Bapak Ibu sembari menunggu narasumber. Baik, kita lanjut kembali. Sepertinya Bapak Ibu narasumber sudah bergabung kembali pada Zoom meeting. Ya, Silakan mohon Ibu. maaf Pak Lulu, mungkin Bapak Ibu mohon maaf, subhanallah, Robiya Karim. Baik, tidak apa Ibu. Ya, Baik. Silakan Ibu Bapak bisa Ibu, share screen. ya, saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa kelihatan Mbak Lu? Sudah bisa terlihat Ibu, silakan. Sudah bisa kelihatan? Sudah bisa terlihat? Tadi sudah terlihat, namun sekarang kembali lagi. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin bisa Ibu melakukan share screen, videonya bisa ditutup seperti itu. Oh, nggak apa-apa ya, biar nggak anu ya sinyalnya ya. Ya mungkin sinyalnya, karena tapi mungkin jika sinyalnya mendukung bisa langsung dengan videonya seperti itu. Nih, nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat, nampak Bapak Ibu? Bahkan sudah terlihat Oke. Ibu untuk share screen. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan ketika saya menjelaskan nanti tidak ada lagi kendala ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya tidak enak banget sama Bapak Ibu dan moderator dan penyelenggara ya terkait dengan sinyal. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di grup chat itu menanyakan kepada saya bahwa apakah LKPD 5M ini hanya untuk di kurikulum 2013 saja atau bisa dikembangkan juga di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya banggakan, 5M ini adalah pendekatan pembelajaran Bapak Ibu ya. Penekanan memang di kurikulum 2013. Bapak Ibu juga mungkin pernah mendengarkan pendekatan pembelajaran itu ada yang dari siswa, ada juga yang dari guru ya. Sehingga 5M ini Bapak Ibu bisa gunakan juga dalam kurikulum Merdeka. Ya, sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan siswa Bapak Ibu ya. Kalau seandainya dalam LKPD 5M ini ya, baik itu mengamati, ya kemudian menanya, mencoba, sampai mengkomunikasikan itu, yang paling dominan ya, Bapak Ibu lihat dari peserta didik Bapak Ibu ya, dominannya itu di mana kebutuhannya itu hanya mungkin saja dalam kaitannya dengan mengkomunikasikan atau mungkin kaitannya dengan menanya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat LKPD-nya cukup sampai menanya saja. Ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting di sini Bapak Ibu harus tekankan bahwa LKPD 5M ini adalah pendekatan pembelajaran sehingga bisa digunakan di kurikulum mana saja. Tapi penekanannya memang di sini adalah di kurikulum 2013 Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya berikan contoh ya LKPD ya. Untuk yang 5M ya Bapak Ibu ya. Di sini judul LKPD-nya kebetulan di sini mata pelajaran matematika Bapak Ibu, di sini diagonal bidang dan diagonal ruang ya untuk judul LKPD-nya. Di kompetensi dasar Bapak Ibu, di kurikulum 2013 ya, biasanya itu sudah disediakan Bapak Ibu ya, sudah disediakan. Kalau di kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran sudah disediakan seperti yang sudah saya sampaikan, struktur kurikulum tidak boleh dirubah, capaian pembelajaran tidak boleh dirubah ya Bapak Ibu, kemudian profil pelajar Pancasila tidak boleh dirubah, sama sistem pembelajaran dan penilaian yang tidak boleh dirubah sama sekali. Di kurikulum K13 saya lihat bahwa kompetensi dasar itu Bapak Ibu sudah disiapkan. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga sekarang yang dikembangkan adalah indikatornya, indikator pencapaian dan tujuan pembelajarannya. Saya lihat Bapak Ibu dari materi, semua materi atau yang saya pelajari Bapak Ibu ataupun yang saya dengarkan sampai saat ini, mohon maaf bukan saya merendahkan siapapun Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu tidak pernah jelas mendapatkan informasi apa sih sebenarnya perbedaan dari kompetensi dasar, apa sih perbedaan dari indikator pencapaian, apa sih perbedaan dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu tidak paham dengan hal-hal seperti itu ya. Kita hanya mendengarkan materi mungkin seperti webinar dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang kita tidak paham sebenarnya dari mana sih lingkupnya ini gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sepengetahuan saya Bapak Ibu ya, sepengetahuan saya. Semoga saja nanti Bapak Ibu bisa sharing juga pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kompetensi dasar yang sudah ada itu kita harus sesuaikan dengan LKPD yang akan kita kembangkan. Kalau Bapak Ibu akan mengembangkan LKPD 5M yang di sana ada kata-kata mengamati Bapak Ibu, kemudian menanya, mencoba sampai mengkomunikasikan, Bapak Ibu harus pikirkan dulu kata kerja operasional yang Bapak Ibu akan gunakan. Kata kerja operasional itu Bapak Ibu sudah dimudahkan dengan teorinya Bloom ya, taksonomi Bloom itu Bapak Ibu tinggal pilih saja di sana Bapak Ibu. Dari segi pengetahuan sampai evaluasi. Yang dulunya cuma 5 sekarang ada 6 Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa bisa melihat itu Bapak Ibu. Ya, bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk mencoba menyusun indikator pencapaian.
Nah, di sini Bapak Ibu di kompetensi dasar saya lihat ya Bapak Ibu, dalam hal menganalisis ini masih gabungan. Padahal dalam indikator pencapaian bisa kita rubah atau bisa kita pecah Bapak Ibu. Menganalisis konsep, kita lihat kompetensi dasarnya, menganalisis konsep dan sifat diagonal bidang, koma, diagonal ruang, dan bidang diagonal dalam bangunan. Ruang dimensi 3 serta menerapkan dalam memecahkan masalah Bapak Ibu. Nah, di sini di indikator pencapaian Bapak Ibu itu bisa melihat ya apa saja poin-poin yang memang harus dikuasai siswa dulu. Bisa Bapak Ibu pecah Bapak Ibu indikator pencapaiannya. Mungkin yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menganalisis konsep dan sifat diagonal ruang. Mungkin Bapak Ibu mau memecah juga menganalisis konsep dan sifat diagonal bidang. Dalam kompetensi dasar dan indikator pencapaian, kadang-kadang Bapak Ibu dilihat kata kerja operasionalnya itu bisa seimbang atau harus rendah kata kerja operasionalnya dari kompetensi dasar yang Bapak Ibu akan buat seperti itu. Sehingga di indikator pencapaiannya itu dipecah semuanya Bapak Ibu. Menganalisis. Sekarang Bapak Ibu mau buat LKPD khusus contohnya hanya untuk menganalisis konsep dan sifat diagonal ruang saja. Cukup sampai di sana saja indikator pencapaiannya Bapak Ibu. Tidak perlu 1, 2, 3, 4, 5, tidak perlu. Kalau seandainya Bapak Ibu memang hanya fokus ke menganalisis konsep dan sifat diagonal ruang saja. Ya berarti isi daripada LKPD Bapak Ibu hanya sifatnya diisinya itu hanya diagonal ruang saja Bapak Ibu. Ya, tidak ada diagonal bidang dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekali-kali gitu ya, biar pencapaiannya itu sempurna Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah menyampaikan materi itu, materi keseluruhan itu kepada siswa, Bapak Ibu bisa memasukkan indikator pencapaiannya ya Bapak Ibu ke sini 1, 2, 3, 4, 5 atau indikator pencapaian lebih daripada itu semakin kecil ya perilaku yang Bapak Ibu ingin ingin dapatkan dari siswa itu semakin bagus ya. Itu konsep analisis desain pembelajaran atau analisis instruksional. Nah, sehingga di tujuan pembelajaran kemarin Bapak Ibu ya Bapak Ibu di tujuan pembelajaran kemarin sudah kita paparkan terkait dengan komponen A, B, C, D, Bapak Ibu ya, kemudian A-nya itu apa, B-nya itu apa, C-nya itu apa, D-nya itu apa, mungkin pastinya Bapak Ibu masih ingat. Nah, disinilah kita masukkan tujuan pembelajaran itu. Mungkin melalui diskusi kelompok, mungkin melalui pengamatan video pembelajaran, ya peserta didik dapat menganalisis mungkin konsep sifat diagonal. Kalau bentuknya diskusi dia laksanakan, kemudian dengan diskusi itu bisa melakukan analisis konsep dan sifat diagonal ruang, Bapak Ibu bisa masukkan diskusi kelompok. Kalau seandainya Bapak Ibu mau menampilkan ya dengan menampilkan video terkait dengan konsep dan sifat diagonal ruang, mungkin bisa saja Bapak Ibu tulis di sana melalui analisis video mungkin bisa ya Bapak Ibu ya, sehingga di sini di tujuan pembelajarannya lebih jelas. Bapak Ibu di lembar kegiatan siswa ini ya di judul sudah di atas itu cover. Cover itu Bapak Ibu mau buatkan dia nama Bapak Ibu gitu ya yang sudah yang pengembang ya menjadi pengembang, boleh saja Bapak Ibu masukkan namanya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mungkin temanya kalau seandainya kurikulum merdeka bisa masukkan tema dan lain sebagainya, itu bisa masukkan ke dalam covernya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya kaitannya dengan ayo mengamati. Berarti langkah pertama adalah pengamatan Bapak Ibu. Mengamati sampai tahapan yang terakhir Bapak Ibu ya, tahapan terakhir itu mengkomunikasikan itu Bapak Ibu bisa urutkan ya. Di proses pengamatan ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu silahkan langsung menginstruksikan kepada siswanya amati gambar di berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyuruh atau menginstruksikan kepada siswanya untuk mengamati ya. Mengamati dulu yang di bawah ini, gambar-gambar di bawah ini. Bapak Ibu mungkin bisa sesuaikan ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya mungkin di TK, mungkin di SD kita mungkin bisa bermain warna Bapak Ibu ya, gambar seperti apa. Kalau seandainya kaitannya dengan pohon, mungkin kan
Ya silahkan nanti Bapak Ibu mungkin dengan menggunakan aplikasi pembuatan LKPD yang menarik, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi itu sehingga bisa tertuang di dalam LKPD Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu setelah dilihat hasil, Bapak Ibu menginstruksikan untuk mengamati ya siswanya, silahkan lakukan pengamatan dari gambar di bawah ini. Ya, ini sudah siswanya udah mulai mengamati dah. Ya, itu sudah masuk ke dalam tahapan pengamatan Bapak Ibu ya, mengamati. Kita membantu peserta didik untuk menemukan Bapak Ibu, menemukan apa saja sih yang harus diamati di gambar ini ya. Di sini sudah ada instruksinya juga. Perhatikan gambar 4114, 4113 seperti itu ya. Nah, ruas garis ABC ini disebut diagonal bidang seperti itu. Kemudian sedangkan AG dan EC disebut diagonal ruang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah tahapan mengamati sehingga dia lihat Bapak Ibu oleh siswanya bahwa oh A dan G ini adalah diagonal bidang. E dan C ini diagonal ruang dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini sudah tahapan mengamati Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada proses bertanya atau menanya ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu memancing ya siswa, kasih petunjuknya juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menginstruksikan setelah mengamati gambar dan informasi di atas, pastinya ya siswa akan muncul banyak pertanyaan Bapak Ibu dari apa yang diamati. Ya, pertanyaan-pertanyaan apa ya, baik itu secara kelompok Bapak Ibu sudah bagi siswanya yang menjadi beberapa kelompok ataupun secara individu LKPD itu Bapak Ibu berikan kepada siswa ya. Nah, silahkan nanti dilihat. Nah, di sini itu Bapak Ibu arahkan siswanya untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan apa yang diamati hasil pengamatan. Ya, bertanya kemudian kasih ruang di sini. Pertanyaannya apa saja, ya? Pertanyaannya apa saja? Kemudian baru kita menggali informasi. Bapak Ibu sudah banyak mungkin yang ditanyakan oleh siswanya gitu ya. Menggali informasi itu pertanyaan yang diajukan oleh siswanya itu ya Bapak Ibu ya. Bisa saja menjadi pertanyaan mendasar, kemudian kita harus compare dia dengan beberapa sumber. Ya, beberapa sumber, mungkin dari buku paket, mungkin dia cari di Google, ya, kemudian dari video dan lain sebagainya, itu tahapan bagaimana dia menggali sebuah informasi Bapak Ibu, ya. Informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di otak siswa kita, banyak sekali yang ditanyakan tentang diagonal itu, kemudian nanti untuk menggali informasi, mencari kebenaran daripada informasi tersebut, berarti kan kita harus punya sumber. Ya, Bapak Ibu ya, sumbernya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengajarkan siswa untuk membantu bagaimana menalar ya. Disuruh di tabel dibangun ruang di bawah ini, menalarnya itu seperti apa. Nah, ini disuruh penalarannya itu disuruh sambung di sini Bapak Ibu. Nah, di sini tuliskan garisnya Bapak Ibu sehingga dia menjadi diagonal bidang. Disambung semua ini Bapak Ibu ya, ya. Di penalarannya kadang-kadang ada yang bengkok, mungkin cara penalarannya Bapak Ibu dari apa yang sudah digambarkan di sini Bapak Ibu. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu sudah masuk ke ke komponen menalar ya, dari garis-garis ini, dari garis baru kemudian Bapak Ibu lihat di sini buat pertanyaan, adakah bangun ruang yang tidak mempunyai diagonal ruang dari hasil penalarannya ya, penalaran Bapak Ibu siswanya ya, maka sebutkanlah bangun ruang yang tidak memiliki diagonal ruang. Nah, dari hasil penalaran tersebut. Nah, kalau seandainya sudah disambung Bapak Ibu, nah di sini nanti diberikan jawaban. Itu hasil penalaran dari siswa tersebut ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu
Yang terakhir adalah Bapak Ibu mengkomunikasikan, ya. Sehingga semua urutan ya dari pembelajaran M5M ini Bapak Ibu ya, hasil akhirnya adalah ya Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu ya bisa menyimpulkan, mengkomunikasikan atau mungkin saja mendemonstrasikan di depan kelas ya terkait dengan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Mereka menyimpulkan bahwa oh Bapak Ibu, dari saya pada saat pengamatan ya yang saya temukan ini ya. Pada saat saya melihat video ya, menggali informasi yang saya temukan ini, itu yang dilakukan Bapak Ibu untuk mengkomunikasikan terkait dengan 5M yang di atas Bapak Ibu ya. Ada yang pertama tadi saya ulang kembali bahwa bagaimana proses yang pertama, proses yang dilakukan adalah tahap mengamati Bapak Ibu, kemudian tahap menanya, kemudian tahap mencoba atau mengumpulkan data atau menggali informasi Bapak Ibu, kemudian tahap yang selanjutnya adalah mensosialisasikan ya Bapak Ibu, baru mengkomunikasikan Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang kurikulum 2013 terkait dengan 5M Bapak Ibu dalam pembuatan LKPD seperti itu. Untuk sementara itu dulu Mbak Lu, nanti kita lanjut yang ke kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Baik, mungkin kita akan langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu diskusi bagaimana cara menyusun LKPD seperti itu, Ibu. Karena dari beberapa peserta sudah menanyakan bagaimana menyusun LKPD seperti itu. Ya, silakan. Mungkin bisa ditutup kembali share screen-nya, Ibu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand pada fitur Zoom meeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi dengan narasumber kami bagaimana cara membuat LKPD seperti itu Bapak Ibu. Nanti juga mungkin bisa saling memberikan masukan seperti itu dengan peserta yang lain. Silahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand. Dan mungkin jika ada Bapak Ibu peserta yang masih terkendala sinyal, bisa melakukan pertanyaan pada kolom chat seperti itu. Baik Ibu, di sini pada kolom chat ada Ibu Siti Khairiyah. Beliau ingin menunggu contoh tentang LKPD berbasis 5M pada kurikulum Merdeka. Mungkin Ibu bisa memberikan contohnya seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mbak dulu. Oke. Bapak Ibu yang saya banggakan ya, di sini mungkin secara umum ya terkait dengan LKPD kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pikirannya Bapak Ibu perbedaannya itu di mana seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka seperti itu. Bapak Ibu, perbedaan yang saya lihat ini contoh secara umum ya Bapak Ibu ya yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Nanti di mana sih posisi menanyanya? Oke. Bapak Ibu, ini di LKPD kurikulum Merdeka ya, di sini di judul jangan lupa buatkan cover, kemudian nama kelas itu disesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti judul LKPD-nya seperti apa, tentang mungkin operasi penjumlahan dan pengurangan Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu ya, di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu akan menuliskan capaian pembelajaran. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, semuanya tidak baku. Tidak baku sama sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, enggak usah dah saya tuliskan capaian pembelajaran, saya tuliskan tujuan pembelajarannya saja, sah-sah saja Bapak Ibu, ya, sah-sah saja.
Ya, kalau Bapak Ibu mau, kalau Bapak Ibu lihat contoh-contoh dari LKPD Kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Itu semuanya tidak baku. Ada yang tuliskan capaian pembelajaran, ada yang tidak menuliskan capaian pembelajaran, langsung tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran, itu semuanya sah-sah saja. Yang terpenting ada tujuannya, Bapak Ibu, ya. Itu membuat tujuan pembelajaran itu, hasil itulah yang ingin dicapai Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tahu alur daripada LKPD yang Bapak Ibu ingin buat seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, di capaian pembelajaran ya, di kurikulum Merdeka itu kalau kami maksudnya di kurikulum Merdeka perguruan tinggi maupun mungkin saja di sekolah ya, SD, SMP, SMA, itu kadang-kadang berbeda struktur kurikulumnya ya. Kalau mungkin saja di perguruan tinggi Bapak Ibu, mungkin Lulu juga sudah pernah merasakan terkait dengan bagaimana struktur kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, yang di perguruan tinggi itu 60 SKS kita itu tidak di di prodi kita Bapak Ibu. Kita keluar. 40 SKS-nya kita di luar kampus, di 20 SKS-nya di luar program studi tapi masih di wilayah kampus, di satu universitas seperti itu. Kita bisa ngambil mungkin di prodi lain dan lain sebagainya. Nah, begitu juga mungkin Bapak Ibu, saya belum terlalu mengkaji ya bagaimana sih proses daripada kurikulum Merdeka di SD ya, karena saya di perguruan tinggi sehingga saya struktur kurikulumnya seperti itu, dan seperti itulah yang harus saya jalankan seperti itu. Ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari asosiasi Bapak Ibu. Ya, asosiasi itu sudah menentukan ya untuk program studi teknologi pendidikan, capaian pembelajaran lulusan program studi teknologi pendidikan se-Indonesia ini loh capaian pembelajarannya. Nah, begitu pula capaian pembelajaran Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu sudah ditentukan oleh pemerintah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ambil saja, given gitu ya, dikasih ya kalau gitu ya katanya. Kita dikasih gitu sama pemerintah. Mungkin sehingga Bapak Ibu tidak terlalu tidak terlalu banyak berpikir apa sih capaian pembelajaran, isinya bagaimana sih capaian pembelajaran, seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga di kurikulum Merdeka itu dikenal itu sekarang ada fase ya Bapak Ibu ya. Ya nanti Bapak Ibu kalau seandainya saya salah bisa bisa dikoreksi Bapak Ibu ya. Fase A, B dan fase C kalau tidak salah itu. Yang fase A itu untuk kelas 1 2, fase B itu kelas 2 3, kelas 3 ya 3 4 ya Bapak Ibu ya. 5 6 tuh fase C Bapak Ibu di sana. Nah, di sini Bapak Ibu karena di sini kelas 1 Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran kita ambil di fase A Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal ambil saja itu fasenya situ di capaian pembelajarannya. Inilah isi capaian pembelajaran, tinggal kita masukkan ke dalam LKPD kita. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan capaian pembelajaran Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau memunculkan capaian pembelajaran biar tahu loh capaian pembelajaran di fase A terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan ini apa saja sih Bapak Ibu yang harus dikuasai, hasil akhirnya ya, hasil akhir daripada siswa kita itu apa sih sebenarnya. Nah, inilah capaian pembelajarannya, ini adalah capaian akhir. Nah, Bapak Ibu di sini bisa dipilih ternyata ya. Pada saat saya banyak belajar ini juga pada saat saya mengajar untuk PPG Daljak Bapak Ibu ya, saya sebenarnya banyak belajar dari ibu guru ya, Bapak Ibu guru sebenarnya. Makanya saya inginkan Bapak Ibu guru juga nanti bisa share ke kami gitu ya, untuk saling melengkapi Bapak Ibu di sini. Nih peserta didik dapat melakukan, nah di sini kan, nah di sini tujuan pembelajaran peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Di manakah dia ambil? Ini di poin ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, di sini ada kata-kata itu yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Ya. Dulu lebih mudah sekali ya waktu saya masih sekolah itu S2 itu diajarkan tentang tujuan instruksional umum. Analisis instruksional ya. Tujuan instruksional umum cukup 1 katanya gitu. Cukup 1 karena itu memuat tujuan akhir seperti itu. Ketika kita menganalisis instruksional itu saya rasa ini adalah ATP dalam kurikulum Merdeka.
analisis instruksional itu adalah ATP dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Itu yang saya kaji ya, yang saya lihat. Mohon maaf kalau seandainya ada saya salah. Karena kenapa? Di sini itu kita lihat bahwa dalam menentukan analisis instruksional kita harus lihat ya bentuk daripada perilaku yang akan kita susun. Apakah itu dia hierarki, apakah itu dia prosedural, apa itu kombinasi, ataupun itu dia pengelompokan Bapak Ibu. Ya, dari hasil analisis itulah yang kita tuangkan ke dalam tujuan instruksional khusus yang mungkin dikatakan saat ini adalah indikator pencapaian tujuan. Ya Bapak Ibu ya, dari hasil analisisnya itu seperti apa sih? Kalau seandainya Bapak Ibu ya menggunakan kata kerja operasional dalam C5 contohnya. Bapak Ibu cari nih, apa sih kata kerja operasional di C5? Ceret Bapak Ibu cari. Oh, mungkin kata-katanya di sana menemukan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, indikator pencapaiannya itu jangan sampai lebih daripada menemukan. Ya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti itu di sini. Sehingga hierarki bentuknya Bapak Ibu, berarti dia di bawah. Tidak bisa kemampuan 5 di C5 itu didapatkan atau dihasilkan kalau seandainya kemampuan daripada C1, C2, C3 itu belum belum dikuasai oleh siswa seperti itu. Nah, di sanalah bentuk daripada ATP menurut saya yang sama seperti analisis instruksional yang sudah saya laksanakan gitu dulu ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya rasa ya samanya tuh di sana Bapak Ibu. Sehingga di sini Bapak Ibu saya tuliskan di tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya ambil dari capaian pembelajaran tidak semua, tapi yang sesuai dengan materi kita Bapak Ibu. Ya, di sini kan tadi dapat melakukan operasi penjumlahan. Ada di sana kata-kata melakukan operasi penjumlahan. Ya Bapak Ibu ya. Di sini kemudian dituang dalam tujuan pembelajaran peserta dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Sehingga LKPD-nya Bapak Ibu nanti ya Bapak Ibu harus disesuaikan. Siswa itu ya hanya mampu sampai 20 saja Bapak Ibu. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga di sini ini bedanya Bapak Ibu ya di tujuan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Saya lihat di kurikulum Merdeka ada yang masih menggunakan indikator pencapaian tujuan pembelajaran dan ada ATP. Saya baca juga Bapak Ibu ya. Saya baca juga ya kadang-kadang itu makanya sampai sekarang sampai saat ini Bapak Ibu, saya belum benar-benar menemukan bagaimana sih alur yang jelas kaitannya dengan tujuan pembelajaran ATP menjadi sebuah ATP seperti itu. Karena saya lihat kata kerja operasional yang digunakan masih sama Bapak Ibu. Sehingga di sini fungsi kita Bapak Ibu untuk merancang atau mengembangkan itu dengan sendiri saja gitu. Karena Bapak Ibu yang tahu bagaimana kondisi siswanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga di sini saya alurkan ATP-nya ya peserta dapat mengenal bilangan 11-20. Membaca ya, mengenal dulu kemudian membaca, kemudian menulis ini sama seperti sama tapi berbeda Bapak Ibu. Mengenal sama nggak dengan membaca? Beda kan Bapak Ibu ya? Menulis sama nggak dengan menghitung? Beda kan Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu bisa atur ya, atur hal-hal itu ya sehingga Bapak Ibu bisa membuat alur ATP-nya itu lebih lebih terperinci Bapak Ibu seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian alat dan bahan kebetulan ini ya menggunakan sebenarnya media pembelajaran ular tangga pintar Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu nanti sediakan ular tangga pintar itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah buat ya. Kalau seandainya itu dilakukan di dalam kelas silakan nanti dibuat kemudian diberikan kepada siswanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada langkah-langkah kegiatannya, berikan tetap langkah-langkah kegiatan atau petunjuk Bapak Ibu ya. Mengerjakan apa yang harus dilakukan sehingga jelas ya gitu ya apa siswa itu tahu apa yang akan dilakukan oleh apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada 3. Sebelum mengerjakan bacalah soal cerita dengan teliti bersama kelompok. Praktekkan soal hitung matematika
Ketika menggunakan media gambar urang tangga, tuliskan hasil jawabannya di tempat yang disediakan. Sederhana sebenarnya Bapak Ibu, tapi inilah LKPD seperti itu. Ada aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan oleh siswa. Beda kalau seandainya kita mengevaluasi, jelaskan pengertian ini. Kan tidak ada terlalu aktivitas, tinggal jawab ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau LKPD itu ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Seperti ini. Ibu mempunyai 7 donat, berpikir dia. Atau kalau dalam ular tangga, dia cari. Dia naik tangga. Berapa kali? 7 kali contohnya seperti itu. Ada aktivitasnya Bapak Ibu. Beda dengan evaluasi biasa. Ya, Ibu mempunyai 7 donat. Ya, berarti kan 7 donat berapa? Kalau donatnya Ibu berapa? Nah, itu kan ada aktivitas yang dilakukan oleh siswa seperti itu, sehingga jawabannya pun Bapak Ibu bisa dituliskan di sini 7 tambah ini dan tambah ini hasilnya berapa. Seperti itu ya Mbak Lulu. Untuk sementara itu dulu Mbak Lulu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Di sini juga sudah ada 2 pertanyaan dari Ibu Resi Ananda dan Ibu Nur Hidayati seperti itu Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab pada kolom chat. Oh, di kolom chat ya? Iya Ibu. Terkait kemarin malam LKPD basis spiritual dan inquiry terbimbing bagaimana contoh LKPD-nya. Oke. Bapak Ibu, saya jelaskan saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak satu persatu saya beri. Ini yang penting Bapak Ibu yang harus ada dalam LKPD itu apa saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau seandainya kaitannya dengan bagaimana si LKPD spiritual ya, Bapak Ibu ada LKPD, ada materi pembelajaran ya yang kita selipkan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai moral. Ada mata pelajaran yang memang khusus kaitannya dengan moral. Benar nggak Bapak Ibu? Maksudnya seperti PPKN, agama, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu kita sesuaikan Bapak Ibu. Ya, jangan bedakan, tetap saja isinya itu pasti akan ada capaian pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka, kemudian tujuan pembelajaran, indikator pencapaian, itu semuanya sama di sini Bapak Ibu. Ya, sama. Tapi kita harus menganalisis dulu mata pelajaran kita ini ya cocok nggak kita buatkan LKPD tentang moral atau spiritual. Agama masuk ke spiritual. Contohnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Buatkan LKPD terkait dengan bagaimana mungkin saja dari spiritual tentang sholat dan lain sebagainya. Berarti kita buatkan LKPD terkait dengan sholat, contohnya seperti itu. Kaitannya dengan moral sekarang Bapak Ibu. PPKN contohnya, mungkin dia ngomongin tentang moral dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu itu. Sehingga Bapak Ibu buatkan LKPD sesuai dengan mata pelajarannya. Bapak Ibu yang tahu kondisinya. Seperti itu ya. Mbak Lulu, itu seperti itu ya Mbak Lulu. Baik Ibu. Di sini ada pertanyaan juga dari Ibu Nur Hidayati. Bisa dibacakan Mbak Lulu? Baik, Ibu akan saya bacakan. Di sini pertanyaannya, untuk perbedaan pembuatan LKPD di kurikulum Merdeka dan K13, adakah perbedaannya seperti itu dalam pembuatan LKPD untuk K13 dan kurikulum Merdeka? Ya. Perbedaannya sebenarnya Bapak Ibu di sini. Di Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau seandainya di LKPD yang di kurikulum 2013 Bapak Ibu masih menggunakan apa? Sebentar saya stop share screen dulu. Sebentar dulu Mbak Lulu. Baik Ibu. Ya. Sebentar dulu Mbak Lulu. Nah. Perbedaan jelasnya itu kaitannya dengan pembuatan kompetensi dasar ya yang isi dari di dalamnya itu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran. Kemudian kalau yang di sana yang di kurikulum Merdeka tadi itu di sana ada capaian pembelajaran, kemudian indikator pencapaian, kemudian tujuan pembelajaran yang meliputi ABCD seperti itu. Di sana yang lebih identik perbedaannya. Tapi kalau LKPD, isi daripada LKPD-nya itu sebenarnya bisa saja Bapak Ibu menggunakan kurikulum K13 untuk yang 5M itu di kurikulum Merdeka.
Tapi bentuknya saja nanti strukturnya LKPD-nya saja itu yang berbeda. Mungkin kalau di kurikulum 2013 menggunakan kompetensi dasar, nanti mungkin saja di kurikulum Kurmer itu menggunakan capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau di kurikulum 2013 menggunakan tujuan pembelajarannya nanti di sananya menggunakan ATP atau tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu saja sih yang mendasar perbedaannya sebenarnya. Tapi kaitannya dengan pembuatan di dalamnya itu bisa sesuaikan dengan kondisi daripada siswa kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ya, sekarang saya ini mau buat LKPD hanya untuk dasar-dasar pengetahuan siswa saja. Ya, sedikit tidak pastinya kata kerja operasional yang Bapak Ibu lakukan, yang Ibu gunakan itu hanya cukup di C1, C2. Ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu nih buat ini di tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan tentang bagaimana proses turunnya hujan, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dia hanya menjelaskan proses itu saja di LKPD-nya. Ya, tidak melihat daripada langkah-langkah daripada hujan itu turun seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga disesuaikan. Kalau seandainya kita menggunakan 5M Bapak Ibu di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, lihat tujuan pembelajarannya ya. Jangan sampai tujuan pembelajarannya menjelaskan tapi kita menggunakan konsep 5M. Sedangkan konsep 5M itu sudah hot, sudah dasarnya itu udah tinggi gitu. Berarti cari kata kerja operasional yang C4 ke atas Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, sehingga itu bisa matching Bapak Ibu. Bapak Ibu matchingkan antara tujuan pembelajarannya dengan langkah pembelajaran atau langkah-langkah dalam LKPD-nya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Itu dulu Mbak Lu. Halo Mbak Lu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand pada fitur Zoom meeting Bapak Ibu. Dan oke, di sini ada pertanyaan lagi. Sudah memuat penilaian. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh narasumber seperti itu. Atau mungkin mau diulang kembali Bu penjelasannya? Memuat penilaian seperti itu. Ini ada. Ya? Ini ada Bapak Ibu, ya. Bapak Budi Santoso yang sudah resen. Silahkan Bapak ya, bisa dihidupkan audionya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Ibu narasumber. Ya, selamat malam Pak Budi. Ya, dan Bu Lulu yang kemarin kebetulan nggak bisa masuk lagi. Oh, nggak bisa masuk Pak ya. Nah, pertanyaannya yang tadi sudah di P5, kalau itu sudah kata pada peserta didik yang operasional, pada peserta didik yang seperti apa kita akan bisa memberikan pada P5 ke atas. Ya. Kalau kita baru di awal. Jadi kalau kita di awal, artinya kita belum punya input masukan daripada kemampuan rata-rata peserta didik. Terima kasih Bu Restu, Mbak Lulu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Baik, waalaikumsalam. Silahkan Ibu bisa langsung dijawab pertanyaan. Bapak Ibu, inilah kadang-kadang kita harus logis ya Bapak Ibu ya. Harus logis sebenarnya. Tuntutan kurikulum 2013 ya mengharapkan ya bahwa pendekatan pembelajaran itu saintifik. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi di kenyataannya Bapak Ibu kelas 1 loh. Masih dasar loh gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tuntutan kurikulum 2013 bahwa siswa harus menggunakan 5M. Di manakah maksudnya di sini sudah bisa nggak kira-kira ya Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu pilih ya materi-materi yang memang sudah cocok di 5M kan Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu kan mungkin ya ada mungkin materi-materi di sekolahnya Bapak Ibu ya, materi Bapak Ibu yang sudah mulai bisa kita masukkan ke dalam komponen pendekatan 5M itu. Ya, di sana Bapak Ibu bisa petakan Bapak Ibu. Saya enggak tahu ya materi apa saja Bapak Ibu yang tahu. Ya Bapak Ibu yang tahu materi apa saja yang sudah bisa masuk nih kira-kira ke 5M.
apakah itu di kelas 1 sudah cocok atau enggak. Padahal tuntutannya 2013 itu kelas 1 pun harus ada menggunakan 5M Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu pilih materinya Bapak Ibu. Oh ini kayaknya sudah cocok nih. Tadi kan kayak penjumlahan pengurangan tadi itu ya sudah cocok nggak kira-kira menggunakan 5? Problem based learning aja sudah bisa dia itu Bapak Ibu ya di pengurangan penjumlahan. Mudah-mudahan nih siswanya juga bisa masuk gitu ya pembelajarannya. Itu namanya kita saling membimbing Bapak Ibu ya. Kita bimbing siswa kita mencari sesuatu yang baru ya, kadang-kadang baru kita rasakan gitu, tapi harus kita lakukan gitu. Jangan sampai nanti siswa saya enggak bisa, ini kayaknya enggak bisa, ini kayaknya enggak bisa. Nah, enggak bisa itu kadang-kadang kita tidak mau maju gitu, tidak mau mencobakan dengan materi-materi yang memang sudah kita rasa bisa saya cakup masukkan ke dalam 5M. Seperti itu Pak Budi ya. Pak Budi bisa dihidupkan audionya? Ya, betul Bu. Ya. Itu kita berarti harus mempunyai input masukan. Kemudian yang saya berkembang, padahal kurikulum ini baru dicobakan kita atau katakan baru berubah. Itu baru di kelas yang naik ke kelas 11 atau yang kelas 11 naik ke kelas 12. Itu baru uji coba atau kata baru pengenalan. Kebetulan dari SMA kami saya sudah mengundang dari pusat. Cuman pertanyaannya itu tadi, mana materinya pemetaannya? Seperti kalau kita misalnya mau matematika yang tingkat lanjut, katakan yang lebih rumit ataupun katakan kalau biologi atau kimia, kan harus tahu yang dasar dulu. Sedangkan peserta didik kita dengan adanya zonasi, afirmasi dan sebagainya, maaf, yang ada sekolah yang belum negeri mengumbar nilai, mohon maaf. Ada sekolah yang negeri yang memang mereka secret atau idealis. Barusan saya pulang dari sekolah, di jalan, Pak bisa nggak masukin ke sekolah? Nah, dia dari sekolah negeri, tapi yang masuk banyak sekolah yang tidak dari negeri yang umbar nilai. Mohon maaf. Terima kasih. Ya seperti itu ya Pak Budi ya. Pak Budi udah pokoknya pasti Pak Budi sudah tahu lah bagaimana seperti apa ya. Di sisi lain tuntutan ya, di sisi lain juga kita harus sesuaikan dengan materinya Pak Budi. Kalau untuk dasar-dasar mungkin belumlah kita masuk LKPD 5M. Ya mungkin dasar-dasar LKPD-nya dasar-dasar saja seperti itu ya Pak Budi ya. Tapi nanti kapan sih materi yang memang sudah bisa memuat 5M itu ya Bapak Ibu Pak Budi lebih tahu itu. Oh di sini sudah memuat, bisa memuat 5M, silahkan masukkan 5M itu dalam pembelajarannya Pak Budi. Seperti itu ya Pak Budi. Itu ya Mbak Lu. Baik Ibu, terima kasih. Di sini pada kolom, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Budi yang sudah bertanya. Di sini di kolom chat ada Pak Iqbal, Ibu. Apakah di LKPD harus memuat penilaian seperti itu? Mungkin pada saat Ibu penjelasan, mungkin Pak Iqbal belum masuk Zoom, mungkin silahkan bisa diulangi penjelasannya. Oke. Di LKPD kita bisa masukkan penilaian proses sebenarnya Bapak Ibu, bukan menilai, bukan hasil akhir ya Bapak Ibu ya. Karena di LKPD ini hanya kita ingin mengukur ya ketercapaian materi yang sudah kita sampaikan ya, bukan menjadi nilai akhir seperti mungkin kita UAS ya kalau enggak ya, ulangan kayak kita ulangan itu hasil akhirnya bisa masukkan ke raport dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kita ini ingin mengukur ketercapaian materi yang kita sampaikan. Bentuk penilaiannya, ya penilaiannya dari sana, dari jawaban-jawaban yang sudah yang sudah ditulis oleh siswa dari LKPD yang sudah kita buat, Bapak Ibu ya. Nah, di sana jawabannya bentuknya, kalau seandainya bentuknya proses, mungkin nanti Bapak Ibu buat tindakan dicentang gitu kan, diobservasi dan lain sebagainya, itu bisa lihat di sana. Nanti Bapak Ibu mungkin saya nanti selipkan juga di contoh LKPD itu ya. Nanti yang saya akan share itu nanti saya buatkan juga bentuk penilaian seperti apa. Rubrik penilaiannya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu nanti saya berikan contoh ya. Job sheet itu ada atau job sheet menurut. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Di sini juga ada dari Ibu Vivit Sofiati. Pertanyaannya, apakah LKPD dengan job set itu sama atau job set merupakan bagian dari LKPD seperti itu? Silahkan Ibu bisa langsung dijawab. Bapak Ibu, saya Mbak Lulu.
boleh saya bertanya kembali? Mungkin apakah saya tumben dengar itu yang kaitannya dengan job seek, apa namanya, pekerjaan ya, kata kerja ya. Apa Bu bisa menggunakan yang kata-kata yang bisa saya pahami gitu ya? Job seek kaitannya. Mungkin seperti itu sebenarnya, mohon maaf karena saya belum mendalami tentang LKPD seperti itu, Ibu. Bisa mungkin Mbak Ibu Bivit Sofiati mungkin bisa langsung langsung berkomunikasi mungkin ya, bisa ya? Bahkan mungkin untuk Ibu Bivit Sofiati ya, bisa menghidupkan audionya, bisa jika mungkin dihidupkan tidak audionya bisa. biar bisa lebih jelas gitu, maksudnya pemahaman kita bisa sama gitu, maksudnya seperti apa? Ya, silakan mungkin untuk Ibu Bivit Sofiati. Atau Pak Budi mungkin bisa maksudnya Pak Ibu Silahkan bisa dihidupkan audionya, Pak. LKPD dengan job seek itu sama. Kalau yang saya tangkap, maaf, ya tidak sama. Yang saya tangkap tidak sama. Itu melihat di apa tadi, di tanya jawab, chat tanya jawab. Yang saya tangkap tidak sama, Bu. Yang saya tangkap. Biasanya job sheet saya pakai untuk praktikum di SMK, Bu. Job sheet ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya juga baru saya job sheet ini saya baru bentuk apa namanya, kata lainnya apa gitu ya. Mohon maaf. Job sheet. Kalau bisa Bapak, mungkin Pak Ibu Vivit, mungkin kalau seandainya bisa menyampaikan, mungkin bisa kita juga Bapak Ibu yang lain juga mungkin bisa lebih memahami maksudnya itu seperti apa, sehingga saya bisa jelaskan kembali gitu maksud daripada job sheet. Mohon maaf, Ibu, mungkin untuk job sheet ini seperti prosedur kerja praktek yang bentuk lembaran. Prosedurnya. Iya, prosedurnya. Kan job sheet berarti kalau seandainya di praktikum ya, di praktikum kan di sana ada langkah-langkah ya, langkah-langkah praktiknya. Kalau langkah-langkah praktik, langkah-langkah dari praktikumnya. Halo Mak. Mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta, mungkin narasumber kami tadi terlempar oleh Zoom. Mungkin kita bisa sedikit berdiskusi seperti itu, Bapak Ibu, terkait dengan job sheet. Mungkin di sini maksud job sheet itu prosedur lembar kerja seperti itu, Bapak Ibu, yang tujuannya untuk penugasan praktikum agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru. Seperti itu bagi pemegang siswa untuk praktikum. Seperti yang dibilang oleh Ibu Vivit Sofiati, ini job sheet digunakan untuk langkah kerja pada praktikum di SMK. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi juga, silahkan kami buka sesi diskusi ini agar Bapak Ibu bisa bertanya apa saja yang mungkin Bapak Ibu kurang pahami, atau kita bisa berbagi tentang ilmu yang Bapak Ibu ketahui seperti itu, karena pada diklat ini kita tidak menggurui seperti itu, namun kita berbagi informasi seperti itu, Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ingin memberikan saran, bisa menghidupkan videonya dan melakukan raise hand seperti itu. Sembari kita menunggu narasumber untuk masuk kembali pada Zoom meeting. Baik, di sini narasumber sudah kembali bergabung pada Zoom meeting, Bapak Ibu. Untuk Ibu Restu, silahkan bisa menghidupkan audionya. Silahkan Ibu bisa dihidupkan audionya. Sudah bisa? Oke. Baik. Ya, sudah bisa. Ada jawaban tadi Mbak Lu, mohon maaf tadi keluar lagi. Mohon maaf tadi saya sedikit memberikan penjelasan tentang job sheet yang seputar yang saya ketahui saja, seperti itu, bahwa job sheet mirip ya, ada mirip-miripnya ya Bapak Ibu ya, ada mirip-miripnya ya. Ya di praktikum juga kadang-kadang kita kasih petunjuk gitu. Kasih petunjuk praktikumnya itu maksudnya itu menjadi penilaian. Kan kalau ini kan menilai tujuan pembelajaran. Tapi kalau praktikum ya bisa saja di langkah-langkah praktikumnya itu menjadi
nilai akhir pembelajaran. Seperti kalau seandainya kita UAS-UASnya praktikum, contohnya seperti itu. Tidak sama dengan LKPD seperti itu. Kalau seandainya bentuk UASnya begini, saya mau memberikan UAS kepada siswa modelnya praktikum, contohnya seperti itu. Berarti kan hasil akhirnya adalah itu menjadi hasil nilai A, B, C, D atau siswa dari yang akan didapatkan oleh siswa. Tapi kalau LKPD berbeda. Ini adalah penilaian terkait dengan bagaimana ketercapaian daripada tujuan pembelajaran atau materi yang sudah kita sampaikan. Kalau saya itu sih yang saya rasakan sehingga adanya perbedaan itu. Kalau seandainya praktikumnya hanya ingin melihat tujuan dari materi yang sudah kita sampaikan saja, itu bisa jadi sama bentuknya dengan LKPD. Ya, karena di sana juga ada petunjuknya. Ya, kemudian ada apa namanya? Ada petunjuk, kemudian ada cara kerja ya ada cara kerjanya, itu juga ada di sana. Seperti itu ya mungkin Bu Lulu ya. Mbak Lulu. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, kita buka sesi diskusi. Baik, mungkin Ibu bisa kembali dibahas. Kemarin ada materi tentang jenis LKPD seperti itu, Ibu. Mungkin apakah pada setiap jenis LKPD bisa digunakan pada jenjang pendidikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang Bapak Ibu mungkin seperti di SD, SMP, dan SMA. Seperti itu. Kemarin ada pembahasan tentang jenis LKPD, ada, kalau tidak salah, ada 5 pembahasan seperti itu, Ibu, tentang jenisnya. Mungkin bisa diulangi kembali. Oh, oke, Bapak Ibu, kebutuhan ya, kembali lagi terkait dengan kebutuhan ya, kembali lagi terkait dengan kemampuan ya, kondisi, situasi, kemampuan peserta didik kita ya, itu sebenarnya yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Sehingga kalau seandainya di jenis-jenis LKPD ya, di sana sudah ada di jenis-jenis LKPD itu ada LKPD berbasis masalah ya. Bapak Ibu, kalau seandainya ya, kalau saya rasakan bahwa Bapak Ibu cocoknya pembelajaran berbasis masalah itu untuk anak kelas berapa sih gitu. Kelas 1 cocok nggak? Kira-kira seperti itu. Kita yang bisa menganalisis ya. Kayaknya terlalu susah deh kalau seandainya berbasis masalah itu digunakan di anak SD contohnya. Kan Bapak Ibu yang tahu. Dan begitu pula dengan yang lainnya Bapak Ibu. Baik itu discovery learning, nilai moral, apalagi ada tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nilai moral dan spiritual itu ada materi-materi yang memang membahas terkait nilai dan moral Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu buatkan LKPD terkait dengan itu. Atau ada materi pembelajaran yang kita selipkan di sana nilai moral. Seperti Bapak Ibu tahu, di kurikulum Merdeka Belajar, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah tahu di sana bahwa kita harus menyelipkan nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu ya di sana. Ya, itu bentuk daripada penyelipan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi kita. Ya, kalau di problem based learning contohnya orientasi masalah ya, mengenalkan tentang apa dan lain sebagainya, kita selipkan nilai moral di sana atau nilai agama seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, sehingga dalam nanti pada bergotong royong dan lain sebagainya, mungkin dikaitannya dengan mungkin pada saat itu siswa kita suruh diskusi bagaimana mereka bernalar kritis dan lain sebagainya, itu yang kita selipkan dalam materi pembelajaran kita. Ya, itu maksud dari penyelipan materi atau nilai-nilai moral ya dalam materi pembelajaran kita. Beda kalau seandainya kita menemukan memang saya pegang mata pelajaran khusus kaitannya dengan moral. Ya, PPKN tuh kaitannya mungkin dengan moral ya. Kemudian agama itu terkaitannya dengan spiritual. Ya, saya buatkan LKPD ya sesuai dengan memang agama itu kaitannya dengan spiritual, berarti saya buatkan. Mungkin bagaimana tata cara sholat. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya kita ajarkan bagaimana, mungkin kita berikan gambar bagaimana orang sholat yang benar tuh seperti apa, ruku sujudnya yang benar tuh seperti apa. Ya. Nah, di sana
itulah maksud daripada LKPD spiritual dan moral seperti itu. Baik dengan jenis-jenis LKPD yang lain, LKPD inquiry terbimbing dan lain inquiry terbimbing, kemudian discovery learning berbasis masalah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau seandainya ya, saya ulang kembali Bapak Ibu ya, kondisi, situasi, kondisi daripada peserta didik itu yang lebih tahu Bapak Ibu. Cocokkah ya LKPD yang berbasis 6 itu digunakan? Bapak Ibu yang paling tahu ya situasinya seperti apa ya. Akan tetapi yang paling penting di sini adalah dalam penyusunan LKPD ya, ketika kita memilih discovery learning contohnya atau kita memilih inquiry learning Bapak Ibu ya, jangan sampai tujuan pembelajarannya hanya capaian menjelaskan saja. Kan itu tidak masuk Bapak Ibu. Nah, di sana itu kayak itu yang paling penting Bapak Ibu. Sehingga tujuan pembelajaran ya, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus jelas Bapak Ibu. Karena akan memuat LKPD yang akan kita pilih, jenis LKPD-nya. Ya, kaitannya dengan dia bisa digunakan di SMA atau SMP atau SD dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntutan ya, kadang-kadang yang tidak bisa menjadi bisa. Ya Bapak Ibu, kita cari materi yang memang selaras. Nah, selaras dengan itu, terus kemudian kita masukkan itu materi ke dalam LKPD, baik itu inquiry, baik itu nilai spiritual, baik itu discovery, dia bisa-bisa saja sebenarnya Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang menyusun LKPD, ya, pilihlah ya LKPD yang sesuai dengan kondisi kemampuan daripada peserta didik Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Lulu. Seperti itu Mbak Lulu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Karena saya informasikan kembali Bapak Ibu bahwa Zoom meeting kita pada malam hari ini adalah Zoom meeting yang terakhir, karena jadwal Zoom meeting yaitu 2 malam, yaitu kemarin malam adalah yang pertama dan hari ini adalah yang kedua. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa memaksimalkan waktu untuk berdiskusi dengan narasumber kami melalui Zoom meeting. Besok pagi grup akan kami buka untuk diskusi WA grup seperti itu. Baik, mungkin jika Bapak Ibu yang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin bisa diskusi Zoom akan kita tutup pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu, mungkin yang tadi belum sempat bergabung atau terlambat masuk seperti itu, bahwa untuk absensi, dokumen, sertifikat, dan yang lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena akan kami siapkan dan kami kirimkan secara utuh dan penuh pada saat hari terakhir kelas seperti itu. Ini pada hari kerja, pada hari Senin mendatang akan kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak mendapatkan link absensi dan yang lainnya. Dan untuk jadwal diklat, yaitu malam hari ini merupakan malam kedua Zoom meeting, dan besok dilanjutkan dengan diskusi WA group sampai dengan hari Minggu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu, karena untuk malam hari ini adalah malam terakhir untuk diskusi pada Zoom meeting seperti itu Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi terlambat masuk, tidak perlu khawatir juga karena Zoom ini kami rekam seperti itu, dan akan kami kirimkan pada WA group, jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali dan mempelajari kembali apa saja yang disampaikan oleh narasumber kami seperti itu. Dan mungkin sebelum kita tutup Zoom meeting kita pada malam hari ini, Ibu, mungkin bisa diberikan secara singkat apa saja hal-hal atau apa saja yang mungkin perlu disiapkan oleh Bapak Ibu untuk membuat LKPD seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat sebelum kita menutup Zoom meeting kita pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, mohon maaf, Bapak Ibu peserta, mungkin narasumber kami sedang sinyalnya kurang baik seperti itu. Baik, mungkin kita tunggu narasumber kita 1-2 menit lagi untuk memberikan closing statement mengenai bagaimana pembuatan LKPD. Jadi apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan dan apa saja yang mungkin bisa digunakan dalam menyusun LKPD seperti itu. Mungkin saya bisa meminta waktu dari Bapak Ibu untuk menunggu narasumber kami kembali masuk pada Zoom meeting seperti itu.
Dan kami mohon maaf selama kegiatan berlangsung, masalah terkendala sinyal, narasumber, dan yang lainnya. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan maaf kepada kami, karena itu di luar dari jangkauan kami seperti itu Bapak Ibu. Kami sudah melakukan semaksimal mungkin agar semua yang kami berikan kepada Bapak Ibu sebaik dan semaksimal mungkin seperti itu. Baik, kita tunggu narasumber untuk kembali masuk pada Zoom meeting untuk memberikan closing statement. Baik, untuk Bapak Ibu yang audionya tidak terdengar seperti itu, sudah kami informasikan. Bapak Ibu bisa menghidupkan audio agar suara kami terdengar dengan jelas seperti itu. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang audionya belum sempat terbuka, kami akan kirimkan link rekamannya seperti itu, jadi bisa Bapak Ibu ulang kembali. Baik Bapak Ibu, mungkin sembari menunggu narasumber untuk kembali pada Zoom meeting, saya mungkin akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi pada malam pertama kemarin. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat bergabung seperti itu, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penyusunan LKPD seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan analisis kurikulum untuk menentukan apa saja materi yang memerlukan bahan untuk lembar kerja untuk peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan analisis kurikulum, Bapak Ibu bisa menyusun peta kebutuhan lembar kerjanya seperti apa, dan setelah itu menentukan judul lembar kerja untuk peserta didik dan penulisan lembar kerja peserta didik seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa LKPD merupakan lembar kerja peserta didik. Baik, di sini narasumber kami sudah bergabung kembali. Silakan untuk Ibu Restu Wibowo bisa memberikan closing statement untuk menutup Zoom meeting kita pada malam hari ini. Silakan Ibu bisa dihidupkan audionya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga ini menjadi ilmu tambahan buat saya secara pribadi Bapak Ibu terkait dengan pembuatan LKPD, karena sampai saat ini saya pun masih belajar banyak ya terkait bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, ya, kemudian bagaimana membuat indikator pembelajaran sampai membuat LKPD berbasis 5M ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau seandainya lembar kerja peserta didik ini tidak Bapak Ibu coba ya, webinar diklat daring pada malam hari ini ya cukup seperti itu saja gitu ya, tidak ada hasilnya sama sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak ingin mencoba ya. Ketika Bapak Ibu mencoba, saya yakin Bapak Ibu akan menemukan ya apa sih kesulitan ya, apa sih kekurangan daripada LKPD yang Bapak Ibu akan buat seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu silahkan yang sudah punya rancangan daripada LKPD ya, silahkan Bapak Ibu bisa buat ya, sehingga nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di grup ya, chat ya. Kalau ada kesulitan dari Bapak Ibu terkait dengan bagaimana penggunaan kata kerja operasional atau mengurutkan kata kerja operasional, itu Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat ya. Apapun kesulitan Bapak Ibu, insya Allah waktu 2 hari di grup ya, bisa Bapak Ibu maksimalkan untuk kita berdiskusi ya. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan apa yang saya pernah pahami ya, pernah pelajari ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga lebih berpengalaman terkait dengan pembuatan LKPD daripada saya. Terima kasih, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan Mbak Lulu kepada peserta ya. Sampai bertemu kembali di grup chatting ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita tidak bertemu di Zoom meeting. Seperti itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Ibu. Saya ucapkan sudah memberikan closing statement tentang bagaimana dalam proses pengembangan LKPD berbasis 5M. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab, pada Zoom meeting pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa bertanya mohon maaf, Bapak Ibu bisa bertanya di
grup WA seperti itu Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu 2 hari ke depan, karena untuk Zoom meeting ya, pada malam hari ini merupakan malam terakhir seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah masuk pada Zoom meeting, dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah berbagi ilmu. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam Zoom meeting kita selama 2 hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa sehat walafiat. Seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bisa berjumpa kembali pada kelas diklat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Lulu.